down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Najwa Salsabila dari kelas Sistem Informasi 4D Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi minggu lalu, yaitu penjelasan mengenai relasi database dan penambahan auto-increment pada tiap ID tabel yang saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Kita buka dari aplikasi SAMPP. Ini juga kita start. Dari sini bisa kita klik admin. Tapi di sini saya akan menggunakan Chrome saja. Kita klik co-host, enter. Oke, kita buka database kita yaitu pembayaran underscore SPP. Nah, di sini kita akan membuat auto increment terlebih dahulu pada tabel kelas. Kita pilih struktur, lalu di bagian ID ini kita change. Kenapa auto increment kita buat pada ID? Karena ini akan menghasilkan nilai unik otomatis dan berurut dalam sebuah kolom field setiap kali baris data baru ditambahkan. Di sini kita akan menambahkan ID pembayaran auto increment juga. Kita change, lalu kita auto incrementkan, kita save. Di petugas juga struktur kita change. Oh, sudah auto increment. ID kelas ya. Terlompat berarti. Auto increment, save. Tadi di pembayaran apakah sudah, kita cek lagi ya. Sudah, baru di tabel siswa. Tabel siswa tidak perlu kita tambahkan auto increment karena nanti NISN-nya ini akan kita isi otomatis sendiri. Nggak isi otomatis sih, maksudnya kita isi sendiri sesuai dengan NISN siswanya. Lalu tabel SPP, structure, change sudah auto increment ya. Oke, nah kita lanjut membuat indeks pada foreign key yang akan kita buat relasinya. Di sini di bagian tabel kelas tidak perlu ada, kita tambahkan foreign key. Di tabel pembayaran, nah di ID petugas kita akan menambahkannya. Caranya klik more di bagian baris ID petugas, lalu kita pilih indeks. Ini nanti akan menjadi foreign key untuk kita membuat relasinya. NISN juga kita pilih indeks, oke. ID SPP juga more index, oke. Selanjutnya coba kita lihat di tabel petugas. Nah, di sini juga tidak ada yang perlu dibuat foreign key. Di tabel siswa kita pilih structure. Nah, di sini ID kelas kita buat index juga. Lalu di ID SPP juga more index, oke. Oke, kita cek di tabel SPP, structure. Nah, di sini juga tidak perlu. Selanjutnya kita akan membuat relasinya. Caranya kita klik pembayaran SPP, database pembayaran underscore SPP ini, lalu kita pilih more, lalu di sini ada designer, kita klik. Nah, di sini kita save saja, save page, baru kita buat namanya relasi underscore pembayaran SPP. Kita klik go. Oke, sudah ada namanya relasi pembayaran underscore SPP. Lalu kita buat di sini, kita susun dulu deh tabel pembayaran.
tabel siswa. Biar nanti kita mudah membuat relasi ini. Buat tugas, lalu SPP. Oke, caranya kita klik di sini di bagian menu di sini nih. Kita cari bagian create relationship. Nah, di sini yang pertama kita pilih NISN dari tabel siswa sebagai kunci utama, merujuk ke NISN di tabel pembayaran sebagai foreign key. Di sininya kita pilih cascade. Kenapa kita pilih cascade? Karena di bagian ondela dan non-update ini kita pilih cascade, karena jika kita menghapus ataupun mengupdate sebuah baris dari tabel induk itu tabel yang kita kasih kunci primary key. Nah, semua baris yang berelasi di tabel anaknya itu tabel yang kita rujuk sebagai foreign key, ini juga akan secara otomatis dihapus ataupun diperbarui. Nah, itu makanya kita pilih pilihan menunya ini, pilihan drop down-nya ini cascade. Lalu kita klik saja OK. Nah, sekarang sudah berhasil tambahkan. Kita susun lagi. Selanjutnya, klik relationship lagi. Kita pilih ini ID kelas di tabel kelas sebagai primary key merujuk ke tabel mana ID kelas? ID kelas di tabel siswa sebagai foreign key. Ini kita pilih juga cascade. Lalu klik OK. Lalu kita create relationship lagi. Kita pilih ID SPP di tabel SPP sebagai primary key merujuk ke ID SPP ke tabel siswa sebagai foreign key. SPP. Ini kita pilih cascade juga. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih create relationship lagi. Kita pilih primary key di ID petugas tabel petugas merujuk ke ID petugas di tabel pembayaran sebagai foreign key. Ini kita pilih cascade, lalu kita klik OK. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sekarang relasi pada tabel-tabel database pembayaran underscore SPP kita sudah berhasil kita buat. Sini tabel siswa 1 NISN itu memiliki banyak kelas. Maksudnya itu relasi antara siswa dan kelas ini satu kelas itu dapat memiliki banyak siswa. Ini disebut magnitude. Relasi ini diwakili oleh kunci foreign key ID kelas di tabel siswa yang merujuk ke kunci primary key di ID kelas di tabel kelas. Nah, selanjutnya ada relasi antara siswa dan SPP. Ini many to one atau many to many. Gambar ini menunjukkan
garis relasi langsung dari siswa ke SPP melalui ID SPP. Ini berarti setiap siswa dikaitkan dengan satu data SPP. Ini menentukan nominal SPP yang berlaku untuk siswa tersebut. Nah, satu data SPP, misalnya SPP untuk tahun 2025 itu nominalnya 100.000. Nah, ini dapat berlaku untuk banyak siswa. Relasi ini ditunjukkan oleh kunci asing ID SPP di tabel siswa merujuk ke kunci utama primary key ID SPP di tabel SPP. Nah, selanjutnya relasi siswa dan pembayaran. Di sini one to many, satu siswa dapat melakukan banyak pembayaran. Setiap pembayaran dilakukan oleh satu siswa. Relasi ini diwakili oleh kunci foreign key NISN di tabel pembayaran yang merujuk ke kunci primary key NISN di tabel siswa. Selanjutnya ada relasi antara petugas dan pembayaran one to many. Satu petugas dapat memproses banyak pembayaran. Nah, setiap pembayaran diproses oleh satu petugas. Relasi ini ditunjukkan oleh kunci asing atau foreign key ID petugas di tabel pembayaran yang merujuk ke kunci utama atau primary key ID petugas di tabel petugas. Nah, sekian penjelasan mengenai relasi dari database pembayaran underscore SPP saya ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Untuk video selanjutnya, tonton terus dan saksikan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.